Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya menyampaikan penelitian dari Sistem Informasi semester 2 dengan NIM 0901062104. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi Al-Quran bab ke-12 mengenai tafsir. Pada bab tafsir kali ini kita akan membahas mengenai tafsir, ta'wil dan tarjamah, lalu interpretasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum dalam memahami Al-Quran, serta cerita riwayat Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran, kode etik dan macam tafsir dalam berbagai dimensi. Pengertian tafsir sendiri merupakan berbagai aktivitas yang berupaya mengungkap makna yang paling jelas dan tepat di antara makna yang dimuat ayat teks lafal ayat Al-Quran, sehingga berfungsi sebagai penjelas pesan Allah. Karena itu, selama ini tafsir biasanya digunakan untuk mengungkap makna ayat-ayat yang muhkam dan bersifat tekstualis. Pengertian takwil sendiri merupakan makna yang diambil dari konteks lafal yang dimuat oleh banyak makna yang terkandung dalam teks ayat Al-Quran. Takwil biasanya digunakan untuk mengungkap makna ayat-ayat yang impersonal atau histori, baik yang bersumber dari rasi atau rei maupun intuitif atau khas. Serta pengertian tarjamah. Dalam perspektif bahasa, tarjamah merupakan terjemah atau bahasa lain dari proses pemindahan dari satu bahasa ke bahasa lain, yakni menerangkan dengan bahasa lain. Sedang menurut terminologi, sebagaimana pendapat dari Ad-Zahabi, tarjamah sendiri adalah pengalihan bahasa terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa lain berdasarkan susunan kalimatnya secara benar dan tepat, agar bisa dipahami artinya secara benar dan tepat pula. Aktivitas tarjamah atau terjemah ini sesungguhnya bukanlah tafsir. Lalu kita akan membahas terkait perbedaan antara tafsir, takwil, dan tarjamah. Tafsir sifatnya lebih umum dari takwil, menyangkut seluruh ayat, menerangkan makna-makna ayat dengan pendekatan riwayat dengan cara narasi, tradisi, dan teks, serta tafsir ini pesannya tersurat atau menerangkan ayat yang terambil dari bentuk ibarat, lebih bergantung pada laporan-laporan atau periwayatan yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Lalu pada takwil hanya berkenaan dengan ayat-ayat yang mutasihat, samar, dan perlu penjelasan. Takwil ini menerangkan makna-makna ayat dengan pendekatan riwayah dengan cara pemahaman rasional dan ijtihad. Takwil menerangkan makna ayat yang terambil dari yang tersurat atau isyarat-isyarat. Takwil mengimplikasikan adanya upaya istinbat dan memiliki makna lebih teknis dari tafsir. Pada tarjamah, terjadi perpindahan bahasa dari bahasa pertama ke bahasa terjemah atau bahasa kedua. Bahasa pertama tidak melekat pada bahasa terjemah. Tidak boleh pengurangan melebihi dari sekedar pemindahan bahasa. Untuk terpenuhinya semua makna yang ada dalam bahasa yang diterjemahkan, serta penerjemah diakui sudah melakukan penerjemahan apabila dia telah berhasil memindahkan makna bahasa yang pertama ke bahasa yang diterjemah atau bahasa yang kedua. Lanjut pada ciri interpretasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami Al-Quran. Terdapat dua jenis interpretasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu praktis dan ekspositoris. Interpretasi praktis adalah bentuk interpretasi di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempraktikkan instruksi Al-Quran, sedangkan interpretasi ekspositoris adalah interpretasi di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan apa yang dimaksud oleh tertentu. Interpretasi praktis dapat disebut juga tidak langsung dan interpretasi ekspositoris bisa disebut juga dengan langsung. Lanjut pada ciri interpretasi sahabat radhiyallahu anhum dalam memahami Al-Quran. Penafsiran para sahabat dengan agak pribadi, maka menyatakan apa yang mereka pikir adalah arti yang paling sesuai untuk teks. Pendekatan terhadap Al-Quran oleh para sahabat terdapat dalam dua buku, yaitu buku kontekstualis dan buku tekstualis. Pada buku kontekstualis yang populer dengan sebutan ahli al-qiyas atau ahli ar-ri, serta yang buku tekstualis dikenal dengan
ahli al-madih yang membatasi fleksibilitas pemahaman Al-Quran. Lalu cerita atau riwayat Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran. Pengertiannya, cerita yang dikisahkan dari sumber Israeli. Dalam istilah ini semua cerita lama baik yang bersumber dari Yahudi maupun Nasrani atau semua agama di luar Islam yang merembes pada penafsiran Al-Quran dan hadis. Lalu, macam-macam cerita riwayat Israeli ini terbagi menjadi beberapa. Ini pertama dari segi sah atau tidaknya terbagi menjadi dua, yaitu cerita yang sahih maka bagi atau diriwayatkan atau meriwayatkannya, dan cerita yang tidak sahih maka tidak boleh meriwayatkannya. Lalu yang kedua dari segi sesuai atau tidaknya terbagi lagi menjadi dua, cerita yang sesuai dengan syarak maka boleh meriwayatkan dan mengambilnya. Yang kedua cerita yang tidak sesuai dengan syarak maka tidak boleh meriwayatkannya. Yang ketiga dari segi materi terbagi lagi menjadi tiga, yaitu berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan syariat dan hukum, berhubungan dengan nasihat atau peristiwa atau kejadian yang tidak berkaitan dengan akidah maupun hukum. Lalu hukum meriwayatkan cerita riwayat Israiliyat terkandung dalam surat Yusuf ayat 111 yang memiliki arti sesungguhnya pada ketika mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Lalu yang tertera pada hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, Ahmad dan At-Tirmidzi yang memiliki arti hadis bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan apa yang kalian peroleh dariku walau satu ayat dan ceritakan riwayat yang kalian peroleh dari Bani Israil. Jangan khawatir, tetapi siapapun yang menulis tentang aku secara sengaja maka berjaga ia mengambil tempat mereka. Atas dasar dalil yang tersebut, maka Israiliyat yang sesuai atau tidak menyimpang dari akidah dan syariat boleh meriwayatkannya. Lalu selanjutnya ada kode etik Al-Quran. Kode etik Al-Quran adalah suatu aturan moral yang ditetapkan dalam upaya menjaga autentisitas kitab Al-Quran. Aturan dan etika penafsiran Al-Quran dimaksudkan sebagai salah satu sarana penyaring atau seleksi terhadap kerangka berpikir dan metode penafsiran yang tidak sejalan dengan spirit pesan Allah dalam Al-Quran. Ini menjaga validitas hasil pemikiran, pemahaman, dan penafsiran Al-Quran. Maka kode etik Al-Quran ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama kode etik tafsir bil al-majid terbagi lagi menjadi dua, yaitu menghindari hadis dan riwayat yang dhaif dan maudhu'. Yang kedua, seleksi terhadap riwayat yang bersumber dari Israiliyat. Yang kedua ini, yang selanjutnya kode etik tafsir bil arwayi terbagi menjadi lima, yaitu menuju dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan menghindari yang dhaif dan maudhu', merujuk pendapat sahabat Nabi yang memiliki otoritas marfu', merujuk pada makna bahasa Arab yang umum atau tekstual dan sesuai dengan makna kalam dan maksud syarak. Lalu kode etik tafsir bil al-isyari terbagi lagi menjadi lima, tidak menyimpang dari makna zahir teks ayat Al-Quran, tidak berpendapat bahwa yang dimaksud Al-Quran hanya makna esoterik atau batiniah. Pentakwilan maknanya tidak jauh dari yang dikandung akal, tidak bertentangan dengan syarak agama dan akal logika, tidak menimbulkan kekacauan terhadap pemahaman umat beragama. Lalu lanjut pada macam-macam tafsir dalam berbagai dimensi. Perkembangan tafsir Al-Quran sejak masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum sampai dengan zaman kini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu metodologis manhaj dan karakteristik atau corak atau yang biasa disebut dengan laun, naz'ah dan istijah. Secara metodologis, aktivitas penafsiran ditinjau dari sisi sumber penafsirannya, cara penjelasannya, cara menentukan sasaran, dan susunan ayat-ayat yang ditafsirkannya, serta keluasan penafsirannya. Sedang karakteristik penafsiran dapat ditelusuri dari sisi kecenderungan penafsir dalam menyajikan karya penafsirannya. Lalu ada juga tafsir berdasarkan sumbernya terbagi menjadi tiga, yaitu tafsir bil matsur, tafsir bil rayu, tafsir bil istirali. Serta selanjutnya itu tafsir berdasarkan cara penjelasannya terbagi menjadi dua, tafsir ismali atau global, tafsir ismati atau tafsiri atau biasa disebut dengan total.
Lalu ada tafsir berdasarkan pasaran dan teks ayat terbagi menjadi tiga, yaitu tahlili atau analisis, nuzuli, dan maudu'i. Lalu selanjutnya ada berdasarkan cara penjelasannya, terbagi lagi menjadi dua, yaitu bayani, deskriptif, dan mukaran atau komparatif. Lalu terbagi lagi berdasarkan caranya, terdapat beberapa, ada tafsir berjarak sisi atau ahkam, berjarak ikodi, berjarak sisi, berjarak falsafi, berjarak lugawiyah atau adabi, berjarak ilmi, berjarak adab al-ijtimai, dan tafsir mu'asir kontemporer berjarak hermeneutik. Sekian presentasi studi Al-Quran bab 12 terkait dengan tafsir. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.